Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa kabar? Mungkin di antara kita hari ini ada yang bangun atau mulai beraktivitas di rumah dengan semangat yang baru, tapi juga mungkin ada beberapa di antara kita yang bangun pagi dengan sebuah beban atau kesedihan karena dalam situasi yang sulit ini kita menemukan dan mengalami begitu banyak hal yang menjadi pergumulan. Di tiap hari kita melihat bahwa ada banyak korban berjatuhan karena penyakit ini ataupun karena sebab-sebab yang lain. Di setiap hari pula kita makin banyak melihat bahwa makin banyak orang yang di PHK dan kehilangan pekerjaan sehingga sulit untuk bertahan dalam keadaan seperti ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kabar kita tidak selalu baik. Tapi apapun itu, apapun yang membuat Anda menonton video ini, apapun alasan yang membuat Anda tetap bertahan dan juga dengan sabar menanti apa yang Tuhan sedang kerjakan, biarlah dalam video ini kita kembali bersama-sama melihat dan juga merasakan sesuatu yang mendatangkan kekuatan bagi kita semua dalam waktu-waktu yang sulit ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menerima kabar beberapa hari yang lalu bahwa beberapa orang kenalan saya yang memang secara pribadi saya belum pernah berelasi, tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi saudara dari rekan-rekan saya. Beberapa dari rekan-rekan saya ini menceritakan bahwa beberapa saudaranya ini meninggal karena positif COVID. Dan rasanya meskipun kita tidak pernah berelasi dengan keluarga ataupun setiap almarhum atau almarhumah, tapi rasa empati dan kesedihan pun juga kita rasakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam penderitaan inilah saya menemukan sebuah bacaan dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu yang terkasih, saya tertegun di dalam ayat di mana Yesus bertanya kepada 2 orang buta yang datang menghampirinya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan Yesus ini bukanlah sebuah pertanyaan yang begini, "Percayakah kamu bahwa kamu dapat sembuh?" gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi kalimat dari pertanyaan Yesus itu adalah, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Yang menjadi pertanyaan Yesus kepada 2 orang buta ini bukan tentang kesembuhannya, tetapi tentang bagaimana 2 orang buta itu percaya kepadanya. Percaya bahwa ia dapat melakukan apapun. Percaya padanya bahwa ia mempunyai kuasa dan kehendak atas apa yang diminta oleh 2 orang buta ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini membuat saya kembali merenung bahwa dalam penderitaan dan pergumulan kita, yang menjadi pertanyaan Yesus kepada setiap kita hari ini adalah bukan tentang percayakah kita bahwa kita akan hidup normal kembali, percayakah kita apakah kita akan terlepas dari pandemi ini, bukan tentang itu. Tetapi Yesus ingin bertanya kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, percayakah kita kepadanya?
Percayakah kita kepadanya tentang semua yang sedang, yang sudah, dan yang akan dilakukannya? Percayakah kita kepadanya? Pertanyaan itu membuat saya terhenyak. Pertanyaan itu membuat saya berhenti ketika saya mempersiapkan bahan ini, untuk kembali lagi membuat saya bertanya, di dalam pergumulan dan penderitaan sekalipun, percayakah saya kepadanya? Bukan hanya tentang percayakah saya pada jalan keluar, bukan hanya pertanyaan tentang percayakah saya pada keadaan yang saya inginkan akan terjadi, bukan. Tapi percayakah saya kepadanya? Percayakah Bapak, Ibu, Saudara kepadanya? Saya tidak mengatakan bahwa percaya kepada Yesus adalah sebuah jalan yang mudah, terutama ketika kita menghadapi begitu banyak hal yang membuat kita bertanya. Namun apapun yang terjadi, hari ini Ia sedang bertanya kepada saya dan kepada kita semua, percayakah kita kepadanya? Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika Yesus bertanya tentang percayakah dua orang buta kepadanya di dalam kebutaannya, kalau kita membaca Bapak Ibu, jawaban dari dua orang buta ini adalah jawaban sebelum mereka disembuhkan. Jadi mereka belum melek matanya. Di dalam keadaan kebutaannya itu mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dapatkah kita seperti dua orang buta ini, yang mungkin dalam kebutaan kita saat ini, karena kebutaan pada penderitaan, pada pergumulan yang kita tidak bisa melihat apa yang menjadi ujung dari jalan penderitaan ini, apakah kita mampu untuk tetap menjawab pertanyaan Yesus sekalipun kita masih belum melek, belum melihat apa maksud dan di mana ujung dari jalan ini? Apakah kita mampu bersama-sama dengan kedua orang buta ini yang belum disembuhkan pada waktu itu dengan yakin dan percaya bahwa mereka percaya kepada Tuhan sekalipun mereka masih buta, bahwa mereka percaya padanya, pada Allah yang bebas melakukan apa yang Allah mau, dan pasti itu mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Meskipun saat ini kita belum mengerti dan belum melihat. Maka pertanyaannya, apakah kita percaya sekalipun belum ada jawaban? Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan ini menggiring saya untuk menemukan sebuah tulisan atau puisi doa yang menarik di dalam buku Labirin Kehidupan yang ditulis oleh Pendeta Yowas Adi Prasetya. Di buku ini, di halaman yang ke-19, Pendeta Yowas mengutip sebuah puisi doa yang berjudul Cukup. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Selalu ada kemungkinan ancaman bagi keamanan kami, kenyamanan kami, kesehatan kami, hubungan kami, kehidupan kami. Dan kami dengan bodohnya berpikir bahwa kami bisa membungkam rasa takut itu jika kami punya cukup uang, jaminan yang cukup, mainan yang cukup, persediaan yang cukup untuk musim penghujan. Namun itu semua tidak pernah cukup. Suara ketakutan kami tidak akan luruh begitu saja. Tetapi di tempat-tempat kecil dan sunyi di dalam diri kami terdapat suara lain. Suara yang memanggil kami ke dalam kebodohan iman. Yang mengarahkan pandangan kami pada burung-burung dan bunga-bunga. Yang pada saat-saat yang tak terjaga membuat otot kami rileks. Dan hati kami bersandar pada orang-orang yang kami kasihi. Di dalam bisikan-bisikan yang tak terduga kami mendengarnya. Mengundang kami untuk mengingat janji-janjimu, rahmatmu, kesetiaanmu. Dan secara tiba-tiba kami menemukan bahwa itu semua cukup. Di dalam puisi ini kita kembali melihat
bahwa kepercayaan kita pada Allah yang bebas membuat semua karya untuk maksud dan kehendaknya pada akhirnya membuat hidup kita cukup. Sekalipun dalam penderitaan kita masih mampu merasakan kehadirannya yang hangat lewat matahari, lewat bunga-bunga, lewat kehadiran orang-orang yang kita kasihi. Sekalipun berjalan dalam penderitaan dan tanda tanya, kita masih mampu merasakan kehadirannya yang membuat kita merasakan kecukupan dalam hidup ini. Kecukupan untuk terus percaya dan mengaku bahwa dalam semua hal yang tak kita mengerti, kita tetap memutuskan percaya kepadanya. Hari ini, apapun yang akan kita hadapi, hari depan, apapun yang harus kita lepaskan, apapun yang akan menghadang dan datang dalam kehidupan kita, entah badai ataupun laut yang tenang, apakah kita percaya kepadanya? Selamat menjawab jawaban ini dalam perjalanan hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati.